Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Saya Latif Siregar, inilah Top 5. Kita awali Top 5 pekan ini dari pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di ibu kota Jakarta. Jakarta merupakan pemerintah provinsi pertama yang menerapkan PSBB, yang merupakan bagian dari karantina kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang tahun 2018. PSBB tersebut diberlakukan setelah beberapa saat ibu kota Jakarta menjadi kota dengan jumlah pasien terpapar positif corona terbesar di Indonesia. Dengan pemberlakuan PSBB tersebut, maka ada beberapa kebijakan yang dibatasi di Jakarta, antara lain peliburan sekolah dan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Kemudian ada yang baru dari yang sudah diterapkan selama mulai dari bulan Maret yang lalu, yaitu pembatasan kendaraan umum. Tidak hanya kendaraan angkutan publik yang dibatasi perjalanannya hanya mulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, tetapi angkutan ojek online maupun ojek pangkalan tidak boleh mengangkut penumpang lagi. Mereka hanya boleh untuk mengantar barang. Gubernur Anies Baswedan menyatakan pelanggaran terhadap PSBB ini bisa dikenai hukuman penjara 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Menurut Anies Baswedan, penerapan PSBB ini merupakan langkah yang tepat untuk membatasi penyebaran virus corona COVID-19. Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia juga akan mengucurkan dana bantuan sosial kepada warga yang terdampak virus corona. Virus corona telah menyebabkan jutaan orang menjadi miskin atau dalam kelompok rentan miskin. Menurut Presiden Joko Widodo, pemberian bantuan ini akan difokuskan kepada warga di DKI Jakarta yang sudah menerapkan PSBB. Selain itu, warga yang berada di daerah penyangga, yaitu di daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang juga terdampak akibat pemberlakuan PSBB di Jakarta. Sementara di luar Jabodetabek, pemerintah juga menganggarkan hingga 16,2 triliun untuk memberikan bantuan sosial. Mereka-mereka yang tidak mendapatkan dana PKH akan mendapatkan bantuan khusus yang diakibatkan oleh serbuan virus corona ini. Kemudian pemerintah juga menganggarkan dana bagi UMKM dan mereka-mereka yang terdampak akibat tidak beroperasinya banyak hal selama pemberlakuan PSBB dan juga sebaran dari virus corona tersebut. Virus corona berdampak kemana-mana, termasuk dengan lebaran. Libur lebaran yang biasanya ada pada hari lebaran, yaitu libur bersama selain dari hari lebaran tersebut, untuk tahun ini ditiadakan. Ini merupakan langkah dari pemerintah untuk mengatasi banyaknya warga yang akan mudik. Warga-warga yang akan mudik akan diberikan bantuan oleh pemerintah supaya mereka bertahan di kotanya, tidak harus pulang ke kampung. Libur lebaran sendiri akan jatuh pada tanggal 24 dan 25 Mei yang merupakan hari H lebaran. Jadi libur tambahan yang merupakan libur bersama digeser oleh pemerintah ke akhir tahun di bulan Desember nanti. Tidak hanya libur lebaran, banyak libur-libur nasional yang juga digeser, dicocokkan dengan tanggal merah, sehingga nantinya pada akhir tahun libur-libur yang ada tanggal merah akan semakin panjang. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengumumkan pasien positif pertama di kotanya. Selama ini Gorontalo merupakan kota atau provinsi yang belum terdampak virus corona. Jadi dengan adanya pasien positif virus corona di Gorontalo, maka lengkap sudah 34 provinsi di Indonesia semuanya ada pasien yang positif
virus corona. Sebelumnya Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur agak lama dibanding daerah lain tidak ada pasien yang positif corona. Menurut Gubernur Rusli Habibie, warganya yang pasien positif corona tersebut baru saja bepergian. Ia diketahui ikut dalam kegiatan keagamaan di Goa akhir Maret lalu. Selama beberapa hari pasien tersebut diisolasi di rumahnya, tapi kemudian keadaannya bertambah parah sehingga dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan positif corona. Sebelumnya, meskipun daerahnya belum ada yang terpapar virus corona, Gubernur Gorontalo sudah menerapkan pembatasan untuk keluar kota maupun masuknya warga negara asing. Seni tanah air kembali berduka. Musisi Glenn Fredly meninggal dunia di usia 44 tahun akibat sakit meningitis dan ginjal. Glenn Fredly meninggalkan seorang istri dan seorang bayi yang berusia 40 hari. Selain itu, Glenn juga meninggalkan warisan berupa lagu-lagu tenar seperti Kasih Putih, Januari, dan Akhir Cerita Cinta. Tidak hanya bergelut di dunia tarik suara, Glenn juga aktif di dunia film. Ia dikenal sebagai produser film Filosofi Kopi. Kesertaannya dalam film Filosofi Kopi tersebut membawanya ke dunia bisnis makanan dan minuman. Lebih lengkap lagi, Glenn juga aktif dalam kegiatan filantropi dan kegiatan sosial. Ia ikut menggagas kota Ambon sebagai kota musik. Itulah 5 berita terpopuler di portal inews.id yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita informatif dan inspiratif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Saya Latif Sregar, pamit.